Pagi tadi, aku masih menyiapkan koper dan mencium tangan suamiku yang pamit dinas keluar kota. Karena kasihan, aku bahkan menyelipkan kartu kredit unlimited milikku ke dompetnya untuk berjaga-jaga. Siangnya, karena bosan di rumah sendirian, aku iseng mampir ke hotel mewah di seberang komplek untuk sekadar minum kopi. Lobi hotel sangat ramai dengan dekorasi pernikahan super mewah bernuansa emas. Iseng, mataku menyapu ke arah foto prewedding raksasa yang terpajang gagah di depan Grand Ballroom. Langkahku terhenti mendadak. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pria di foto itu adalah suamiku yang katanya sedang di dalam pesawat. Saat aku mendekat untuk memastikan, aku mendengar suara MC memanggil nama pengantin pria untuk masuk ke pelaminan. Dan nama yang disebut itu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, aroma kopi Arabica yang baru saja diseduh memenuhi setiap sudut dapur mungil kami, bercampur dengan wangi pewangi pakaian yang menguar dari setrika uap di tanganku. Aku masih sibuk merapikan kerah kemeja biru dongker favorit Bram. Dia bilang, klien yang akan ditemuinya di Surabaya hari ini sangatlah perfeksionis dan sulit ditangani, jadi penampilannya harus benar-benar sempurna tanpa celah. Sebagai seorang istri yang sudah mendampinginya selama 5 tahun penuh suka dan duka, aku tahu betul bagaimana mempersiapkan segala kebutuhan Bram. Tidak ada sedikit pun rasa curiga yang terbersit di hatiku pagi itu. Yang ada hanyalah rasa bangga yang membuncah, karena memiliki suami pekerja keras yang rela mengorbankan waktu libur akhir pekannya demi masa depan keluarga kami. Sayang, dasinya sudah rapi belum? Tanya Bram sambil bercermin di ruang tengah. Suaranya terdengar agak terburu-buru. Aku segera mematikan setrika dan menghampirinya, merapikan simpul dasinya dengan telaten. Wajahnya terlihat segar setelah mandi, meski aku menangkap ada guratan gelisah yang samar di keningnya. Saat itu, dengan polosnya aku mengira dia hanya gugup menghadapi presentasi proyek besar. Bodohnya aku, tak menyadari bahwa kegugupan itu bersumber dari kebohongan yang sedang ia susun rapi. Sudah ganteng, Mas, pujiku tulus sambil menatap matanya. Ingat ya, di sana jangan lupa makan. Kamu itu kalau sudah sibuk kerja suka lupa waktu, nanti maknya kambuh lagi. Bram tersenyum, senyum manis yang selama ini menjadi duniaku. Dia mengecup keningku cukup lama, seolah ada beban berat yang menahan langkahnya untuk pergi. Makasih ya, Kin. Kamu memang istri terbaik yang pernah aku miliki. Maaf ya, dinas kali ini mendadak banget. Klien ini rewel sekali, minta meeting dadakan di hotel bintang 5. Aku mungkin baru bisa pulang besok malam. Aku mengangguk mengerti, berusaha menjadi istri yang suportif. Namun, saat mataku tertuju pada dompet kulitnya yang tergeletak di atas meja rias, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, Bram sempat mengeluh bahwa cash flow bisnis kulinernya sedang agak macet bulan ini karena pembayaran vendor yang tertunda. Tanpa ragu sedikit pun, aku berjalan menuju laci rahasiaku dan mengambil sebuah kartu kredit berwarna hitam elegan. Kartu tambahan dari rekening pribadiku yang memiliki limit sangat besar, cukup untuk membeli sebuah mobil keluarga secara tunai. Mas, bawa ini buat jaga-jaga, kataku sambil menyelipkan kartu itu ke dalam dompetnya. Mata Bram membelalak kaget saat melihat kartu itu. Loh, Kin? Kamu serius? Ini kan kartu emergency kamu? Pakai saja kalau ada kebutuhan mendesak di sana, potongku cepat sambil tersenyum meyakinkan. Siapa tahu kamu butuh menjamu klien makan malam, atau ada biaya hotel yang tak terduga. Aku nggak mau kamu pusing memikirkan uang saat sedang fokus kerja. Limitnya masih penuh kok, belum aku pakai sama sekali bulan ini. Bram menatap kartu itu, lalu beralih menatapku. Ada kilatan aneh di matanya, campuran antara keterkejutan dan kegembiraan yang meluap-luap. Dia langsung memelukku erat, lebih erat dari biasanya. Ya Tuhan, makasih banyak sayang. Kamu benar-benar penyelamatku. Nanti kalau proyek ini goal dan cair, aku janji akan membelikan tas branded yang kamu incar dari bulan lalu itu sebagai hadiah. Suara klakson taksi online terdengar nyaring dari depan pagar rumah. Bram bergegas menarik koper kabinnya. Aku mengantarnya sampai ke teras. Matahari pagi bersinar cerah, secerah harapanku pada pernikahan ini. Aku melambaikan tangan saat mobil itu membawanya pergi menjauh dari pandangan.
Hatiku terasa hangat. Aku merasa menjadi istri yang berguna, yang mampu menopang suami di saat sulit. Sepeninggal Bram, rumah terasa sunyi senyap. Aku membereskan cangkir bekas kopinya, mencuci piring, dan membayangkan betapa suksesnya dia nanti di Surabaya. Aku sama sekali tidak tahu bahwa taksi yang ditumpanginya itu tidak mengarah ke bandara. Taksi itu hanya berputar arah menuju sebuah hotel mewah yang letaknya bahkan bisa kulihat atapnya dari jendela kamarku sendiri. Koper itu bukan berisi berkas kerja atau laptop, melainkan setelan jas pengantin yang mahal. Dan kartu kredit yang kuberikan dengan penuh cinta itu, sebentar lagi akan digesek untuk membiayai pesta pernikahan suamiku dengan wanita lain. Jam dinding menunjukkan pukul 11 siang. Perutku mulai terasa lapar. Iseng, aku mengecek ponsel di meja makan. Tumben sekali Bram tidak memberi kabar kalau sudah sampai bandara atau masuk pesawat. Biasanya dia selalu mengirim swafoto saat sedang check-in. Tapi kali ini hening. Mungkin dia buru-buru mengejar jadwal penerbangan. Pikirku positif menepis rasa gundah. Tiba-tiba, layar ponselku menyala. Bukan pesan dari Bram yang kutunggu, melainkan panggilan masuk dari Rina, sahabat lamaku sejak kuliah yang kini bekerja sebagai manajer IO di Hotel Emerald. Halo, Kin. Posisi lagi di mana? Makan siang yuk. Mumpung gue ada jatah tasting menu catering baru di ballroom hari ini. Gratis nih, menunya seafood semua. Suara Rina terdengar ceria di ujung telepon. Awalnya aku ingin menolak karena rasanya malas keluar rumah sendirian. Tapi, kesunyian rumah ini tiba-tiba terasa mencekam dan membuatku melamun yang tidak-tidak. Lagi pula, Hotel Emerald hanya berjarak 10 menit dari sini. Apa salahnya keluar sebentar mencari angin dan mengobrol dengan teman? Boleh deh, Rin. Kebetulan aku sendirian di rumah. Bram lagi dinas keluar kota, jawabku santai. Oke, gue tunggu di lobi depan ya. Cepetan, keburu dingin makanannya. Aku menutup telepon dan segera bersiap. Aku memilih gaun kasual yang nyaman dan memoles sedikit bedak agar tidak terlihat pucat. Sambil menyetir mobil keluar dari garasi, aku masih sempat mengirim satu pesan WhatsApp pada Bram. Mas, hati-hati ya. Aku mau makan siang sebentar sama Rina di Hotel Emerald dekat rumah. Kabarin kalau sudah sampai Surabaya ya, sayang. Pesan itu terkirim. Namun hanya bertanda centang satu abu-abu. Aku menghela napas panjang, menginjak gas perlahan menuju hotel mewah itu, tanpa menyadari bahwa pesan singkatku barusan adalah awal dari badai besar yang akan menghancurkan hidupku hari ini. Hotel Emerald berdiri megah dengan pilar-pilar raksasa yang menjulang tinggi, menyambutku dengan kemewahan yang selalu berhasil membuat siapa saja merasa kecil. Saat roda mobilku menyentuh area lobi utama, petugas valet dengan seragam rapi segera menghampiri, namun wajahnya tampak sedikit kewalahan. Area drop-off padat merayap oleh deretan mobil mewah yang mengantre. Ada Alphard hitam mengkilap, Mercedes-Benz keluaran terbaru, hingga beberapa mobil sport yang menderu pelan. Rupanya hari ini bukan hari biasa di hotel ini. Kesibukan yang luar biasa terlihat jelas dari hilir mudik tamu-tamu yang berpakaian sangat glamor. Para wanita dengan kebaya penuh payet berkilauan dan para pria dengan setelan jas formal yang licin. Ramai sekali, Pak, tanyaku basa-basi pada petugas keamanan yang membantu membukakan pintu mobilku. Iya, Bu. Hari ini ada royal wedding di Grand Ballroom. Tamunya pejabat semua, jawab petugas itu ramah sambil menyerahkan tiket parkir valet. Aku hanya mengangguk kecil sambil merapikan tas selempangku. Royal wedding, pikirku. Pasti menyenangkan menjadi pengantin wanita itu, diratukan seharian di tempat semewah ini. Pikiranku melayang sejenak pada pernikahanku dengan Bram 5 tahun lalu. Sederhana, hanya akad nikah di masjid dan syukuran kecil di rumah makan, karena saat itu Bram baru saja merintis usaha, dan aku tidak tega membebaninya dengan hutang pesta. Yang penting sah dan kita bahagia. Begitu kata Bram dulu, kalimat yang selalu kupegang teguh hingga detik ini. Meskipun tidak ada pesta mewah, aku merasa cukup karena Bram selalu memperlakukanku dengan baik. Aku melangkah masuk ke dalam lobi yang sejuk. Aroma pengharum ruangan beraroma jasmine tea dan vanila langsung menyapa indera penciumanku, bercampur dengan wangi ribuan bunga segar yang menghiasi lorong menuju area pertemuan. Suara denting piano dari lounge terdengar samar-samar, tertutup oleh riuh rendah suara percakapan para tamu undangan yang baru tiba. Aku merasa sedikit salah kostum dengan hanya mengenakan gaun selutut sederhana dan sepatu teplek,
sementara di sekelilingku orang-orang berlalu lalang dengan sepatu hak tinggi dan perhiasan yang menyilaukan mata. Namun, aku menepis rasa minder itu. Toh, tujuanku ke sini hanya untuk bertemu Rina dan makan siang santai, bukan untuk menghadiri pesta orang tak dikenal. Sambil berjalan menyusuri koridor marmer yang panjang, tanganku kembali merogoh ponsel di dalam tas. Perasaan ganjil yang sejak tadi hinggap di dada belum juga hilang. Seharusnya, dengan perhitungan waktu tempuh penerbangan Jakarta-Surabaya yang hanya 1 jam lebih sedikit, Bram sudah mendarat sekarang. Aku menatap layar ponsel dengan harap-harap cemas. Masih belum ada notifikasi. Pesan WhatsApp terakhirku masih bercentang 1 abu-abu. Aku mencoba menekan tombol panggil. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator itu terdengar dingin dan menyebalkan. Aku menghela napas kasar, mencoba berpikir positif. Mungkin baterainya habis? Atau mungkin dia langsung masuk ruang rapat yang susah sinyal? Tapi, bukankah Bram membawa powerbank yang baru kubelikan minggu lalu? Lagi pula, klien macam apa yang mengajak rapat di hari libur tanpa memberi jeda waktu untuk istirahat sejenak? Berbagai pertanyaan mulai bermunculan di kepalaku, seperti buih-buih kecil yang siap meletup. Rasa khawatirnya bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi lebih kepada ketakutan akan keselamatannya. Bagaimana jika dia sakit di sana sendirian? Bagaimana jika dia pingsan karena kelelahan bekerja demi kami? Ah, jangan mikir yang aneh-aneh, Kin, gumamku pelan, memarahi diri sendiri. Ponselku bergetar pendek, membuatku hampir melonjak kaget. Cepat-cepat aku melihat layar, berharap itu nama Bram yang muncul. Namun, ternyata itu pesan dari Rina. Rina, Kin, lo udah sampai mana? Gue masih briefing sebentar sama tim banquet di dekat Grand Ballroom. Lo langsung ke arah sana aja ya, nunggu di sofa depan ballroom. Di situ enak adem dan view-nya bagus. Aku mengetik balasan singkat, oke, Otwu. Langkah kakiku membawaku semakin jauh ke dalam perut hotel, menuju sayap kanan di mana Grand Ballroom berada. Semakin dekat ke sana, dekorasi bunga semakin padat dan mewah. Pita-pita emas dan putih menjuntai indah di setiap pilar. Janur kuning melengkung cantik di beberapa sudut. Atmosfer pesta pernikahan semakin terasa kental. Hatiku berdesir aneh. Ada rasa sesak yang tiba-tiba menghimpit dada, sebuah firasat buruk yang tidak bisa kujelaskan dengan logika. Rasanya seperti ada magnet tak kasat mata yang menarikku untuk melangkah lebih cepat. Namun di saat yang sama, naluriku berteriak menyuruhku untuk berbalik arah dan pulang. Aku berhenti sejenak di depan sebuah cermin besar yang tergantung di dinding lorong untuk merapikan rambut. Di pantulan cermin itu, aku melihat seorang wanita yang wajahnya menyeratkan kecemasan. Mataku terlihat lelah meski sudah kututupi dengan concealer. Senyum, Kin, bisikku pada bayangan sendiri. Mungkin Bram cuma lagi hektik banget. Nanti malam juga pasti nelpon. Melanjutkan langkah, aku mulai mendengar suara pembawa acara atau MC yang terdengar menggema dari pengeras suara di kejauhan. Suaranya berat dan berwibawa, menyambut keluarga besar kedua mempelai. Kerumunan orang semakin padat di depanku. Sepertinya acara akad nikah baru saja selesai, dan kini beralih ke sesi resepsi atau ramah tamah. Para tamu tampak berbaris rapi menunggu giliran untuk masuk ke pintu utama ballroom yang tertutup rapat namun megah. Aku mencari sosok Rina di antara kerumunan staf hotel yang berseragam batik, tapi belum juga menemukannya. Sambil menunggu, aku memutuskan untuk berdiri agak menepi di dekat meja penerima tamu yang kosong, menghindari arus manusia yang semakin membludak. Di seberang tempatku berdiri, sekitar 10 meter jauhnya, terdapat sebuah area foto atau photo booth yang sangat cantik dengan latar belakang bunga mawar putih asli. Di sebelahnya, berdiri sebuah standing banner atau papan pengumuman besar yang dibingkai ukiran emas, menampilkan foto prewedding pasangan pengantin yang berbahagia hari ini. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Mataku sibuk memindai sekeliling mencari Rina. Namun, entah kenapa, mataku seolah dipaksa untuk kembali menatap ke arah standing banner itu. Ada sesuatu yang familiar. Sangat familiar. Postur tubuh pria di foto itu, cara berdirinya yang tegap dengan bahu sedikit miring ke kanan, itu mengingatkanku pada seseorang. Seseorang yang sangat kukenal lekuk tubuhnya. Jantungku mulai berdegup lebih kencang, kali ini bukan karena cemas, tapi karena rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan yang dingin.
Kakiku melangkah perlahan mendekati papan foto itu, seolah terseret arus yang deras. Di antara celah-celah tamu yang lalu lalang, foto itu semakin jelas terlihat. Pria di foto itu mengenakan tuxedo hitam, tersenyum lebar sambil menatap mesra wanita di sebelahnya. Senyum itu. Senyum yang tadi pagi menyapaku di ruang tengah. Senyum yang selama 5 tahun ini menjadi tempatku pulang. Tidak mungkin. Desisku pelan, suaraku tercekat di tenggorokan. Tanganku gemetar hebat saat memegang ponsel yang sejak tadi ku genggam. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis. Aku menepis logika yang mengatakan bahwa mungkin itu hanya orang yang mirip. Di dunia ini ada 7 kembaran. Kan? Itu pasti bukan dia. Bram ada di Surabaya. Bram sedang kerja. Bram sayang padaku. Namun, semakin dekat langkahku, semakin jelas pula tulisan nama yang terukir indah dengan tinta emas timbul di bawah foto tersebut. Tulisan yang seharusnya menjadi lambang kebahagiaan. Namun bagiku saat itu, tulisan itu terlihat seperti vonis kematian yang mengerikan. Dunia di sekelilingku mendadak senyap, suara riuh tamu undangan meredup menjadi dengung panjang yang menyakitkan telinga. Aku berdiri mematung, menatap kebenaran yang menghantamku tanpa ampun di siang bolong. Tulisan tinta emas itu berkilauan ditimpa cahaya lampu kristal lobi hotel, terlihat begitu agung dan penuh kebahagiaan. Kontras sekali dengan hatiku yang mendadak hancur berkeping-keping saat membacanya. Aku mengejar satu persatu huruf yang merangkai nama mempelai pria itu, berharap mataku salah menangkap informasi atau mungkin aku sedang mengalami halusinasi parah akibat terlalu merindukan suamiku. The Wedding of Bramantio Siska. Nama itu, Bramantio. Nama yang setiap malam ku sebut dalam doaku. Nama yang tertulis di buku nikah kami 5 tahun lalu. Nama yang tadi pagi ku cium dengan penuh kasih sayang sebelum ia berangkat, dinas. Tidak mungkin. Bisikku lagi, kali ini suaraku bergetar hebat, nyaris tak terdengar di antara riuh rendah suara tamu undangan yang tertawa bahagia di sekelilingku. Bram sedang di Surabaya. Dia sedang rapat. Dia suami yang setia. Aku berusaha menyangkal sekuat tenaga. Logikaku berteriak mencari pembenaran. Mungkin ini hanya kesamaan nama? Di Jakarta ada ribuan orang bernama Bramantio. Bukan? Ya, pasti begitu. Aku mencoba menipu diriku sendiri, menciptakan benteng pertahanan terakhir agar jiwaku tidak remuk redam di tempat umum ini. Namun, keraguan itu memaksaku untuk melangkah lebih dekat. Aku menerobos antrean tamu yang sedang mengisi buku tamu, mengabaikan tatapan sinis seorang ibu-ibu bersanggul tinggi yang merasa terganggu karena tersenggol bahuku. Aku tidak peduli. Aku harus melihat wajah di foto itu dari jarak dekat. Aku harus memastikan bahwa pria itu bukan suamiku. Jarakku kini hanya tinggal 1 meter dari standing banner tersebut. Napasku tertahan. Waktu seolah berhenti berputar. Di hadapanku, terpampang jelas foto pre-wedding berukuran besar dengan kualitas cetak yang sangat tajam. Pria di foto itu mengenakan jas hitam tuxedo dengan dasi kupu-kupu, berdiri gagah sambil memeluk pinggang wanita cantik bergaun putih di sebelahnya. Aku menatap lekat-lekat wajah pria itu. Aku mencari perbedaan, sekecil apapun, yang bisa membuktikan bahwa dia orang lain. Aku berharap hidungnya sedikit lebih mancung, atau matanya sedikit lebih sipit. Tapi nihil. Semakin aku meneliti, semakin nyata kebenarannya. Garis rahang yang tegas itu, bentuk alis yang tebal itu, dan senyum khas yang memamerkan sedikit gusi atasnya itu adalah Bram. Suamiku. Mataku beralih ke lehernya di foto itu. Di sana, tepat di bawah telinga kiri, ada sebuah tahi lalat kecil berwarna coklat. Tahi lalat yang sama yang sering kusentuh saat ia tertidur lelap di pangkuanku. Kakiku seketika lemas, seolah tulang-tulang penopang tubuhku dicabut paksa. Darah di tubuhku rasanya berhenti mengalir, digantikan oleh cairan dingin yang membekukan seluruh saraf. Itu benar-benar dia? Jadi, semua cerita tentang klien rewel dari Surabaya itu bohong? Koper berisi berkas kerja itu bohong? Kecupan di kening tadi pagi itu palsu? Air mataku menetes tanpa permisi, jatuh membasahi pipi yang mulai terasa panas. Rasa sakit yang menghunjam dada ini bukan sekadar cemburu, tapi rasa dikhianati yang teramat dalam. Aku merasa seperti orang bodoh. Bodoh karena percaya penuh. Bodoh karena dengan tulus menyiapkan baju gantinya. Bodoh karena tadi pagi aku masih mendoakan kelancaran rezekinya.
Lututku goyah. Aku mundur selangkah, nyaris menabrak tiang pembatas antrean. Pandanganku mulai kabur oleh air mata. Namun satu hal yang masih terlihat jelas adalah wajah bahagia Bram di foto itu. Dia terlihat sangat lepas, sangat mencintai wanita di sebelahnya, Siska. Siapa wanita ini? Dia terlihat muda, cantik, dan elegan. Jauh lebih berkilau dibandingkan aku yang hanya ibu rumah tangga biasa yang kadang lupa merawat diri, karena sibuk mengurus kebutuhan Bram. Mbak? Mbak tidak apa-apa? Suara seorang petugas penerima tamu menyadarkanku. Aku menoleh dengan tatapan kosong. Petugas itu menatapku dengan wajah khawatir. Mungkin karena melihat wajahku yang pucat pasi seperti mayat. Aku ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin merobek foto itu sekarang juga. Tapi suaraku tercekat. Tenggorokanku terasa perih seolah menelan duri. Rasa mual hebat tiba-tiba menyerang ulu hatiku. Bayangan Bram yang memelukku tadi pagi berputar-putar di kepala, kini berubah menjadi adegan horor yang menjijikan. Di tengah kebingungan dan rasa sakit yang melumpuhkan itu, satu ingatan tajam menusuk pikiranku, kartu kredit. Ya Tuhan, kartu kredit Black Card itu. Aku baru saja memberikan senjata pada pembunuhku sendiri. Kartu yang kuberikan dengan niat tulus untuk membantunya dalam keadaan darurat, kini mungkin sedang digesek di kasir hotel ini untuk membayar pesta pernikahannya dengan wanita lain. Uang tabunganku. Uang jeripayahku sebelum menikah yang kusimpan untuk masa depan kami, kini digunakan untuk membiayai pengkhianatan ini. Amarah mulai merambat naik, perlahan menggeser rasa sedih. Tanganku mengepal erat di sisi tubuh, hingga kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Aku tidak boleh pingsan di sini. Aku tidak boleh terlihat lemah. Jika Bram bisa bersandiwara seapik ini, maka aku harus lebih kuat. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantung yang menggila. Aku menyeka air mata dengan kasar. Tidak, aku tidak akan pulang dan menangis di bawah bantal. Aku sudah ada di sini. Takdir telah menuntunku ke tempat ini bukan untuk menjadi penonton yang kalah, tapi untuk melihat wajah asli orang yang selama ini tidur di sebelahku. Aku menegakkan punggungku yang sempat membungkuk. Sambil menahan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dari tas. Aku harus memastikan satu hal lagi sebelum aku benar-benar meledak. Aku harus melihat bukti transaksinya. Jika benar firasatku, maka notifikasi itu pasti sudah ada di sana, menunggu untuk dibaca. Tanganku yang masih gemetar memegang ponsel terasa dingin seperti es. Di sekelilingku, suara tawa tamu undangan terdengar seperti ejekan yang menyakitkan. Aku menunduk, menatap layar hitam ponsel itu seolah menatap kotak Pandora yang siap meledakkan sisa kewarasanku. Dengan satu tarikan napas panjang yang terasa berat di dada, aku menekan tombol kunci. Layar menyala, menampilkan foto wallpaper kami berdua saat liburan ke Bali tahun lalu, kenangan manis yang kini terasa seperti racun mematikan. Aku menggeser layar notifikasi dengan jari yang kaku. Dan benar saja, firasat seorang istri memang jarang meleset. Namun kali ini aku berharap setengah mati kalau aku salah. Deretan notifikasi dari aplikasi bank berbaris rapi, masuk beruntun hanya dalam waktu 2 jam terakhir. Mataku membelalak, membaca angka-angka yang tertera di sana. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga remuk redam. Ting! Transaksi berhasil, 50 juta rupiah, Emerald Grand Ballroom pelunasan. Ting! Transaksi berhasil, 25 juta rupiah, Emerald VIP Catering Service. Ting! Transaksi berhasil, 15 juta rupiah, Presidential Suite Deposit. Totalnya hampir 100 juta rupiah. Uang yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit, uang yang kukira akan kami pakai untuk merenovasi rumah atau tabungan masa depan anak kami nanti. Ternyata, semua itu ludes dalam sekejap mata hanya untuk membiayai pesta pengkhianatan ini. Bram bukan hanya menikahi wanita lain, dia memaksaku membiayai pernikahannya tanpa sepengetahuanku. Betapa kejamnya kamu, Mas. Aku teringat ucapanku tadi pagi, pakai saja kalau ada kebutuhan mendesak. Rupanya, definisi mendesak bagi Bram adalah melunasi biaya gedung resepsi agar dia tidak malu di depan keluarga istri barunya. Dia ingin terlihat kaya, terlihat mapan, dan mampu, tapi dengan cara mencuri dari istri sahnya yang sedang menunggu di rumah dengan setia. Rasa mual kembali menyerang, kali ini bercampur dengan amarah yang mendidih di ubun-ubun.
Dia pikir aku bodoh? Dia pikir aku tidak akan pernah tahu karena dia mematikan ponselnya? Air mataku sudah kering. Rasa sedih yang tadi melumpuhkan perlahan berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan tajam. Aku menatap angka-angka di layar itu sekali lagi. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah harga diri. Dia telah menginjak-injak harga diriku sampai ke dasar. Dia menikmati tepuk tangan dan pujian sebagai pengantin pria yang gagah. Sementara aku di sini, berdiri di lobi hotelnya, melihat bukti kejahatannya secara real time. Aku mencoba menenangkan napas yang memburu. Orang-orang yang lalu lalang mulai menatapku aneh, karena aku berdiri mematung sambil menatap ponsel dengan wajah tegang. Tapi aku tidak peduli. Aku mengusap layar ponsel, membuka detail transaksi itu. Lokasinya jelas, Hotel Emerald. Waktunya jelas, hari ini. Pelakunya jelas, suami tercintaku. Sebuah kesadaran baru muncul di benakku. Jika dia menggunakan kartu kredit tambahanku, itu artinya akulah pemegang kendali utamanya. Akulah pemilik uang itu. Akulah yang berhak menentukan nasib transaksi itu. Bram mungkin merasa di atas angin sekarang, merasa menjadi raja sehari di pelaminan sana. Tapi dia lupa, raja yang bertahta di atas pondasi curian tidak akan bertahan lama. Aku menutup aplikasi bank itu dengan gerakan kasar. Tidak, aku tidak akan langsung memblokirnya sekarang. Itu terlalu mudah. Itu terlalu instan. Aku ingin melihat seberapa jauh dia berani melangkah dengan uangku. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa sponsor utama, pestanya ada di sini. Ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan notifikasi bank, tapi pesan masuk dari Rina. Rina, Kin, gue udah di ruang kontrol belakang panggung. Lo di mana? Sini masuk lewat pintu samping biar gak desak-desakan. Pesan Rina menyadarkanku kembali ke realita. Rina ada di ruang kontrol. Ruang di mana segala pusat kendali acara berada. Ruang di mana layar besar di panggung itu dikendalikan. Sebuah ide gila terlintas di kepalaku. Ide yang mungkin akan membuatku dibenci oleh keluarga besar Bram, tapi setidaknya akan menyelamatkan harga diriku yang tersisa. Aku tidak akan pulang dan menangis. Aku akan masuk ke sana. Aku akan menemui Rina. Dan aku akan pastikan setiap rupiah uangku yang dia pakai hari ini akan dia bayar dengan harga yang jauh lebih mahal. Rasa malu seumur hidup. Dengan langkah yang jauh lebih mantap dari sebelumnya, aku menyimpan ponselku kembali ke dalam tas. Aku merapikan tatanan rambutku yang sedikit berantakan. Wajahku yang tadi pucat kini mulai memerah karena adrenalin. Aku berbalik meninggalkan standing banner terkutuk itu. Tunggu aku, Mas Bram. Istrimu yang bodoh, ini akan datang memberimu kejutan, sebuah kado spesial yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Aku berjalan cepat menuju arah pintu samping yang disebutkan Rina, siap untuk membuka tirai panggung sandiwara ini. Lorong karyawan yang kulewati terasa sangat kontras dengan kemewahan lobi depan. Di sini dindingnya bercat putih polos, lantai keramik biasa, dan aroma sisa makanan catering bercampur dengan wangi sabun pembersih lantai yang menyengat. Beberapa pelayan yang membawa nampan kotor berpapasan denganku, mereka menyingkir memberiku jalan, mungkin mengira aku adalah salah satu tamu VIP yang tersasar karena pakaianku yang rapi. Langkahku bergema di lorong sepi itu, seirama dengan detak jantungku yang belum juga normal. Aku mengikuti petunjuk arah bertuliskan, Multimedia Control Room, yang ditempel di dinding dengan kertas biasa. Sampai di depan pintu besi berwarna abu-abu, aku menarik napas dalam-dalam. Di balik pintu ini, aku akan menghadapi kenyataan yang mungkin lebih menyakitkan daripada sekadar melihat foto di lobi. Aku mengetuk pelan, lalu menekan gagang pintu. Pintu terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang cukup gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari puluhan monitor dan tombol-tombol panel suara yang berkedip-kedip. Udara di dalam sini sangat dingin, suara dengung mesin pendingin server mengisi kesunyian. Kin, akhirnya sampai juga. Sini masuk, jangan berdiri di pintu, sapa Rina yang sedang duduk di kursi putar menghadap deretan layar. Dia melepas headsetnya dan tersenyum lebar. Gila ya? Tamu hari ini membludak banget. Gue sampai pusing ngatur flow tamu VIP. Aku melangkah masuk dan menutup pintu di belakangku. Rina memutar kursinya menghadapku, namun senyum di wajahnya perlahan luntur saat melihat ekspresiku. Mataku sembab, hidungku merah,
dan tanganku masih memegang erat tas selempang seolah itu pelampung penyelamat. Qin, lo kenapa? Kok nangis? Rina langsung berdiri, wajahnya berubah panik. Dia menghampiriku dan memegang bahuku. Ada apa? Ada yang jahatin lo di jalan? Aku tidak sanggup menjawab. Tenggorokanku tercekat. Perlahan, aku mengangkat tangan kananku dan menunjuk ke arah monitor utama yang paling besar di dinding depan. Layar yang menampilkan siaran langsung dari kamera di dalam Grand Ballroom. Di layar itu, terlihat jelas suasana pelaminan yang megah. Sang pengantin pria sedang tertawa lepas sambil bersalaman dengan seorang tamu penting. Rin. Suaraku parau, nyaris berbisik. Laki-laki di layar itu, yang jadi pengantin pria. Rina menoleh ke arah layar, lalu kembali menatapku dengan bingung. Oh, itu Pak Bramantio? Kenapa? Ganteng ya? Dia klien gue hari ini, Qin. Pengusaha muda sukses. Katanya si bisnis tambang batu bara. Orangnya royal banget. Barusan aja dia lunasin semua sisa tagihan ballroom secara tunai via transfer. Jarang-jarang ada klien selancar ini bayarnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Rina bagaikan sayatan pisau di hatiku. Pengusaha muda? Bisnis tambang? Royal? Itu suamiku. Rin, ucapku lirih, namun cukup jelas untuk membuat Rina terlonjak kaget. Hah? Rina melotot. Dia tertawa canggung, mengira aku sedang bercanda. Ah, lo jangan ngelindur deh, Qin. Suami lo kan Bram yang tunggu. Rina terdiam. Dia menatap layar lagi, lalu menatapku, lalu kembali ke layar. Wajahnya perlahan memucat saat menyadari kemiripan nama dan wajah yang tidak bisa dibantah. Bramantio? Bram? Sumpah demi apa? Qin? Ini Bram suami lo? Yang sering jemput lo dulu? Aku mengangguk lemah, air mata kembali menetes. Dia pamit dinas ke Surabaya pagi ini, Rin. Dia bilang kliennya rewel. Dan soal pembayaran royal yang kamu bilang itu pakai kartu kreditku. Dia pakai uang tabunganku untuk membiayai pesta ini. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca menahan marah. Kurang ajar. Gue bener-bener gak tahu, Qin. Sumpah. Di data klien, status dia lajang single. Dia bilang ke keluarga Siska kalau dia pengusaha mandiri. Siska itu anak pemilik showroom mobil terbesar di sini, Qin. Mereka semua ketipu. Bram bilang dia yang nanggung semua biaya nikah sebagai bukti keseriusan. Aku menyeret langkah mendekati monitor. Di layar itu, kamera melakukan zoom in. Hatiku hancur berkeping-keping saat melihat sosok wanita parubaya yang duduk di kursi barisan depan, tersenyum bangga dengan kebaya sutra berwarna emas. Itu ibu mertuaku. Ibunya Bram. Wanita yang selama ini aku rawat saat sakit, yang selalu kubelikan obat, yang kuanggap seperti ibu kandungku sendiri. Dia ada di sana. Dia tahu. Dia merestui pengkhianatan ini. Ibu juga ada di sana, Rin. Bisikku, menunjuk wanita tua di layar. Mereka semua sekongkol membohongi aku. Kakiku tak kuat lagi menopang tubuh. Aku merosot duduk di lantai karpet ruang kontrol yang dingin. Rasanya duniaku runtuh. Orang-orang yang paling kucintai, yang paling kupercaya, menusukku dari belakang dengan cara yang paling keji. Rina segera berjongkok, memelukku erat. Dia tidak berkata apa-apa, hanya membiarkanku menangis di bahunya. Dia tahu, tidak ada kata-kata penghibur yang bisa menyembuhkan luka sedalam ini. Namun, tangisanku tidak lama. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi tekad yang membara. Aku teringat wajah Bram yang tersenyum puas di layar tadi. Dia pikir dia sudah menang. Dia pikir dia bisa membuangku begitu saja setelah menguras hartaku. Tidak. Aku tidak akan membiarkan dia menikmati kue pernikahan itu dengan tenang. Aku melepaskan pelukan Rina, menghapus air mata dengan punggung tangan. Aku menatap sahabatku itu dengan sorot mata tajam. Rin, kamu pegang kendali semua multimedia di ruangan ini, kan? Layar proyektor, sound system, semuanya? Rina mengangguk, dia mulai mengerti arah pikiranku. Wajahnya yang tadi sedih kini berubah menjadi serius. Ada kilatan amarah di matanya sebagai sesama wanita. Gue pegang kendali penuh. Qin, lo mau ngapain?
Gue dukung lo 100%. Kita nggak bisa biarin bajingan kayak gini lolos gitu aja. Aku punya buktinya, Rin. Semua bukti kebohongannya ada di HP-ku, kataku sambil mengeluarkan ponsel. Bantu aku kirim kado spesial buat dia. Aku nggak mau melabrak kampungan jambak-jambakan di depan umum. Aku mau semua orang melihat siapa dia sebenarnya. Aku mau topengnya dibuka di depan mertua barunya yang kaya raya itu. Rina berdiri, menarik kursi kosong di sebelahnya untukku. Dia menggeser keyboard komputernya. Sini, Kin. Duduk. Kita susun materinya sekarang. Kebetulan 15 menit lagi ada sesi pemutaran video, perjalanan cinta, yang sudah dijadwalkan. Kita ganti videonya dengan versi yang lebih jujur. Aku duduk di kursi itu, menatap layar monitor yang menampilkan wajah munafik suamiku. Tanganku dengan cepat mentransfer file foto dan bukti chat dari ponsel ke komputer Rina. Di dalam ruang kontrol yang gelap dan dingin ini, kami berdua menyusun sebuah rencana pembalasan dendam yang elegan namun mematikan. Bram ingin pesta yang tak terlupakan? Baiklah, aku akan mengabulkannya. Aku akan membuat pesta ini menjadi sejarah yang akan dia ingat dengan penuh penyesalan seumur hidupnya. Suara klik mouse komputer yang ditekan Rina secara berulang terdengar dominan di ruangan kedap suara itu, seirama dengan detak jantungku yang memburu layaknya tambur perang. Kabel data berwarna putih kini telah terhubung sempurna antara ponsel pintarku dan perangkat komputer canggih di meja kerja Rina. Di hadapan kami, layar monitor resolusi tinggi menampilkan isi galeriku, ribuan keping kenangan digital yang selama 5 tahun ini kuanggap sebagai harta karun paling berharga, namun detik ini berubah wujud menjadi tumpukan sampah visual yang menjijikan. Kita mulai dari yang mana, Kin? Tanya Rina tanpa menoleh. Tatapannya fokus, jarinya siap menari di atas keyboard. Wajah sahabatku itu terlihat tegang namun penuh determinasi, persis seperti seorang editor film yang sedang menyunting adegan klimaks paling krusial. Dia tahu, tidak ada ruang untuk kesalahan teknis sekecil apapun dalam rencana ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan gemuruh di dada. Tanganku terulur, menunjuk sebuah folder foto bertanggal hari ini di layar. Itu, kataku pelan namun tegas. Foto tadi pagi. Kita butuh kontras waktu yang nyata. Rina mengangguk dan membuka file tersebut. Seketika, layar besar di depan kami dipenuhi oleh wajah Bram. Di foto itu, dia masih mengenakan piyama garis-garis biru, piyama yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya bulan lalu. Dia sedang memegang cangkir kopi, tersenyum hangat ke arah kamera, ke arahku yang mengambil foto itu. Di pojok kanan bawah, data metadata foto itu terpampang sangat jelas dan tak terbantahkan, taken today at pukul 6.45 am. Location, home. Ini bukti pertama, ujarku, suaraku mulai terdengar dingin. Biar semua orang di ballroom itu tahu, jam 7 pagi dia masih menjadi suamiku yang manja meminta kopi, tapi jam 2 siang dia sudah berdiri di pelaminan menjadi suami orang lain. Oke, slide 1, The Morning Lie, gumam Rina. Dia segera menarik foto itu ke dalam timeline video editor, memberinya efek transisi yang lambat agar penonton punya waktu untuk mencerna detail jam pengambilan foto tersebut. Lanjut, Kin. Kita butuh yang lebih menohok. Aku membuka folder tangkapan layar percakapan WhatsApp dan aplikasi perbankan. Jariku sedikit gemetar saat memilih 2 gambar yang paling menyakitkan. Gambar pertama adalah chat Bram seminggu yang lalu. Sayang, limit kartu kredit kamu naikin dong. Buat jamu klien makan malam biar proyeknya goal. Nanti kalau cair, aku ganti 2 kali lipat. Janji. Lalu gambar kedua, pesan dari pagi ini yang masih hangat. Sayang, transferin 10 juta dong, ban mobil pecah di tol nih. Urgent banget, aku nggak pegang cash. Padahal saat dia bilang ban pecah, dia sedang fitting baju pengantin di ruangan VIP hotel ini. Rin, jelasku dengan nada getir, menahan rasa mual yang kembali naik. Dia memeras keringatku, memanipulasi rasa ibaku, hanya untuk membiayai kemewahannya sendiri. Dia ingin terlihat kaya raya dan mapan di depan mertua barunya dengan menggunakan uang istrinya yang dia bohongi. Rina mendengus kasar, wajahnya memerah menahan emosi. Gila. Cowok macam apa ini? Parasit. Gue pastikan font untuk angka-angka nominal uang ini gue bikin gede banget. Kin. Biar orang tua Siska yang duduk di barisan depan bisa baca tanpa perlu pakai kacamata.
Biar mereka tahu menantu idaman mereka itu sebenarnya penipu ulung. Dengan cekatan, Rina menyisipkan bukti-bukti transfer itu di antara transisi video. Musik latar asli dari video prewedding Bram, lagu romantis, Beautiful in White, sengaja kami biarkan tetap mengalun. Ironi inilah yang kami cari. Bayangkan, lagu cinta yang syahdu dan sakral justru mengiringi bukti-bukti kebohongan yang busuk. Kontradiksi itu akan menjadi tamparan psikologis yang jauh lebih keras daripada sekadar musik horor yang menegangkan. Ada lagi yang mau lo tambahin, Kin? Kita masih punya durasi 1 menit lagi, tanya Rina sambil merapikan layout teks. 1 lagi, kataku sambil menahan isak. Aku memutar sebuah voice note yang dikirim Bram 2 hari lalu. Suaranya terdengar jernih keluar dari speaker studio, suara lembut dan penuh perhatian yang dulu selalu berhasil membuatku luluh lantak. Yang, doain ya aku jadi pengusaha sukses. Aku kerja keras banting tulang ini semua buat kamu, buat masa depan anak-anak kita nanti. Kamu sabar ya kalau aku sering keluar kota, ini demi kebahagiaan kita. Air mataku menetes lagi mendengar suara itu. Betapa pandainya dia bersilat lidah. Betapa jahatnya dia menggunakan mimpi masa depan kami sebagai tameng perselingkuhannya. Rina menatapku iba sejenak, tapi tangannya tetap bekerja profesional. Dia memasukkan audio itu ke dalam proyek, menyinkronkan gelombang suara Bram dengan visual foto buku nikah kami yang terpampang jelas. Buku nikah berwarna merah dan hijau yang sah secara negara dan agama. Selesai, gumam Rina setelah 15 menit bekerja dengan kecepatan kilat. Dia menekan tombol render dan save. Video aslinya durasi 5 menit. Video editan spesial kita ini cuma 2 menit, Kin. Tapi gue jamin, 2 menit ini bakal jadi waktu terpanjang dan paling menyiksa dalam hidup Bram. Aku menatap layar monitor itu. Sebuah mahakarya kehancuran telah siap. Tidak ada lagi Kinar yang cengeng dan lemah. Yang ada di ruangan ini kini hanyalah Kinar yang menuntut keadilan. Aku melirik jam dinding digital di sudut layar monitor. Waktu menunjukkan pukul 13.55. 5 menit lagi sesi pemutaran video akan dimulai. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin pertempuran yang siap meledak. Rin, panggilku pelan. Makasih ya. Aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu hari ini. Rina menepuk punggung tanganku dengan lembut namun kuat. Simpan makasihnya buat nanti, Kin. Sekarang lo siap-siap. Hapus air mata lo, pasang muka paling badai yang lo punya. Setelah video ini main, panggung itu milik lo sepenuhnya. Aku mengangguk mantap, mengambil tisu untuk mengeringkan pipi, lalu memoles kembali lipstik merah yang sempat pudar. Di luar sana, di balik dinding ini, Bram mungkin sedang tertawa bahagia, menikmati detik-detik terakhir kejayaannya sebelum badai yang ia ciptakan sendiri datang meluluh lantakkan segalanya. Di balik kaca jendela satu arah ruang kontrol yang gelap, aku berdiri mematung layaknya hantu yang sedang mengawasi kehidupan manusia fana. Dari ketinggian lantai mezzanine ini, seluruh pemandangan Grand Ballroom Hotel Emerald terhampar jelas di depan mata, tanpa ada satupun sudut yang tersembunyi. Pemandangan di bawah sana sungguh menyilaukan mata, sebuah definisi sempurna dari pesta pernikahan impian yang selama ini hanya bisa dilihat di majalah gaya hidup kaum elit. Ribuan bunga mawar putih dan baby bread segar didatangkan langsung dari luar kota, menghiasi setiap inci ruangan dengan aroma harum yang semerbak. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit membiaskan cahaya keemasan, menciptakan nuansa hangat dan romantis yang membuai siapa saja yang hadir. Namun, bagiku, keindahan itu terasa seperti neraka yang dibungkus kertas kado mahal. Mataku terkunci pada satu titik fokus di tengah panggung pelaminan. Bram. Laki-laki itu terlihat sangat gagah dalam balutan setelan jas abu-abu perak yang pas di tubuhnya. Jas yang kuyakin disewanya menggunakan limit kartu kreditku juga. Dia berdiri di sana dengan postur percaya diri, menggenggam tangan Siska yang tersenyum malu-malu. Sesekali Bram membisikkan sesuatu ke telinga istri barunya itu, membuat Siska tertawa kecil dan memukul pelan lengan Bram dengan manja. Adegan itu begitu natural, begitu penuh cinta, seolah-olah Bram adalah pria lajang yang baru menemukan belahan jiwanya. Tidak ada sedikit pun gurat penyesalan atau rasa bersalah di wajahnya. Dia benar-benar aktor watak kelas 1 yang pantas mendapatkan piala atas kepura-puraannya. Pandanganku beralih ke deretan kursi VIP di barisan paling depan, tempat keluarga inti duduk.
Dadaku kembali sesak saat melihat sosok wanita parubaya yang sangat kukenal sedang sibuk melayani obrolan tamu-tamu terhormat. Itu ibu mertuaku. Wanita yang selama ini kupanggil ibu, yang selalu kubelikan vitamin mahal setiap bulannya, kini duduk di sana dengan senyum lebar yang memamerkan gigi palsunya. Namun, yang membuat darahku mendidih bukanlah senyumannya, melainkan apa yang melingkar di lehernya. Sebuah kalung emas dengan liontin batu giok hijau. Tanganku refleks meraba leherku sendiri yang kosong. Kalung itu adalah kalung warisan almarhum nenekku yang kubeli kembali dari Pegadaian dengan gaji pertamaku. Kalung yang hilang dari kotak perhiasanku bulan lalu. Saat itu Bram bilang mungkin aku lupa menaruhnya atau terjatuh saat bersih-bersih rumah. Ternyata, dia mencurinya. Dia mencuri kenangan masa laluku untuk dipakaikan ke leher ibunya, demi terlihat mentereng di pesta pernikahan haram ini. Betapa rendahnya mereka. Betapa teganya mereka memperlakukan aku seperti orang asing yang tak punya harga diri, sementara mereka berpesta pora di atas barang-barang curianku. Lihat ibunya Bram, Kin, bisik Rina yang berdiri di sampingku, suaranya terdengar geram. Gayanya selangit banget, seolah dia yang punya hajat. Padahal tagihan catering tadi hampir ditolak kalau lo nggak bayar. Biarkan saja, Rin. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya. Jawabku dingin, mataku tak lepas dari pemandangan di bawah sana. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasanya saat jatuh nanti. Di bawah sana, suasana semakin riuh. Para tamu undangan yang rata-rata adalah rekan bisnis ayah Siska, para pengusaha tambang dan pemilik showroom mobil, tampak menikmati hidangan mewah yang tersaji. Mereka tertawa, berdenting gelas, merayakan persatuan dua keluarga yang dianggap setara. Mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka salami, pria yang mereka puji sebagai menantu idaman, hanyalah seorang penipu yang bahkan tidak mampu membeli ban mobilnya sendiri tanpa merengek pada istri sahnya. Siska pun tampak begitu polos. Dia mungkin mengira dia adalah wanita paling beruntung di dunia hari ini. Sedikit rasa kasihan menyelinap di hatiku untuknya. Dia juga korban di sini, korban dari mulut manis suamiku yang berbisa. Bedanya, dia akan tahu kebenarannya di depan ratusan orang sebentar lagi. Suara MC yang berat dan berwibawa tiba-tiba menggema memenuhi ruangan, memotong percakapan para tamu dan menarik perhatian semua orang ke arah panggung utama. Hadirin sekalian yang berbahagia, ucap sang MC dengan nada antusias. Kini tibalah kita di momen yang paling dinanti-nantikan. Sebagai bukti cinta kasih yang tulus, mempelai pria kita, Mas Bramantio, telah menyiapkan sebuah persembahan spesial. Sebuah video perjalanan cinta yang merangkum kisah manis pertemuan mereka, hingga akhirnya bersanding di pelaminan hari ini. Mari kita saksikan bersama, persembahan cinta dari Mas Bramantio untuk istri tercintanya. Tepuk tangan meriah membahana di seluruh penjuru ballroom. Siulan menggoda terdengar dari arah teman-teman Siska. Bram tampak sedikit terkejut. Mungkin dia lupa atau tidak sadar ada sesi video ini, karena dia terlalu sibuk bersandiwara, tapi dia segera menguasai diri. Dia mengangguk sopan ke arah hadirin, lalu menatap Siska dengan tatapan memuja, seolah berkata, lihatlah betapa romantisnya aku. Dia merangkul bahu Siska, bersiap menonton layar raksasa yang perlahan turun dari langit-langit panggung. Di ruang kontrol, Rina menatapku. Jarinya sudah bersiap di tombol play. Siap, Kin? It's so me. Lampu ballroom perlahan diredupkan, menyisakan cahaya remang-remang yang fokus ke layar putih besar itu. Suasana mendadak hening dan syahdu. Semua mata tertuju ke satu arah. Mereka menanti kisah romantis bak negeri dongeng. Bram tersenyum lebar, menanti tepuk tangan pujian. Dia tidak tahu bahwa di tangan sahabatku, tombol takdirnya sedang ditekan. Senyum itu adalah senyum terakhirnya sebelum badai menghantam. Putar, Rin, perintahku pelan. Dan detik itu juga, layar besar itu menyala. Bukan menampilkan foto prewedding yang indah, melainkan sebuah kejujuran yang brutal. Perang telah dimulai. Alunan piano pembuka lagu, Beautiful in White, mulai terdengar memenuhi setiap sudut ruangan ballroom, suaranya jernih dan syahdu, menciptakan atmosfer romantis yang seketika menyihir ratusan tamu undangan. Di bawah sorotan lampu yang temaram, para tamu tampak tersenyum, mencondongkan tubuh ke depan dengan antusias, menanti rangkaian foto manis yang biasanya menghiasi momen seperti ini. Siska pun terlihat mengeratkan genggamannya di lengan Bram,
menyandarkan kepalanya manja di bahu sang suami, siap menyaksikan kisah cinta mereka dipamerkan kepada dunia. Bram tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang sebentar lagi akan berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan dalam hidupnya. Di layar raksasa yang membentang di belakang pelaminan, proyektor mulai menembakkan cahayanya. Namun, alih-alih menampilkan foto prewedding estetik berlatar Menara Eiffel atau Pantai Bali seperti yang dibayangkan semua orang, yang muncul justru sebuah foto sederhana dengan resolusi tinggi yang sangat familiar di mataku. Itu adalah foto yang diambil di ruang tengah rumah kami yang minimalis. Pencahayaannya natural, bersumber dari sinar matahari pagi yang menerobos masuk lewat jendela. Di foto itu, Bram tidak mengenakan jas mahal atau tuxedo sewaan. Dia mengenakan piyama katun bermotif garis-garis biru pudar, baju tidur kesayangannya yang ujung lengan kirinya sedikit sobek karena tersangkut paku bulan lalu. Rambutnya masih sedikit berantakan khas orang bangun tidur, dan wajahnya polos tanpa riasan. Namun, gestur tubuhnya di foto itu sangat jelas. Dia sedang menunduk takzim, mencium punggung tangan seorang wanita. Tangan itu bukan tangan Siska yang berkulit putih mulus dan berkuku hiasan nail art mahal. Itu adalah tanganku. Tangan seorang istri yang kulitnya sedikit kasar karena rajin mencuci pakaian suaminya. Tangan yang jari manisnya melingkar cincin emas pernikahan kami yang sederhana. Hening. Untuk 3 detik pertama, belum ada yang bereaksi. Mungkin para tamu mengira ini adalah konsep video yang unik, menampilkan sisi, bangun tidur, sang pengantin pria. Namun, keheningan itu pecah ketika saat efek transisi memudar dan memunculkan sebuah teks besar berwarna putih tebal di bagian bawah foto, lengkap dengan detail data waktu yang tak bisa dibantah. Minggu, 26 Desember 2025, pukul 7 WIB, status, suami Sakinar Larasati sedang pamit dinas luar kota. Kalimat itu terpampang nyata, menghantam kesadaran setiap orang yang membacanya. Suara bisik-bisik mulai terdengar, seperti dengungan lebah yang marah. Awalnya pelan, lalu semakin keras dan riuh. "Loh, itu tanggal hari ini kan?" bisik seorang ibu di meja bundar dekat panggung. "Siapa Kinar? Bukannya istrinya Siska?" sahut tamu di sebelahnya dengan nada bingung. "Itu Bram." "Cium tangan siapa? Kok beda orang?" Di atas pelaminan, senyum di wajah Bram lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor yang sulit dilukiskan kata-kata. Wajahnya yang tadi segar merona kini pucat pasi seputih kertas, seolah seluruh darah di tubuhnya tersedot keluar. Matanya membelalak menatap layar di belakangnya, lalu menatap liar ke sekeliling ruangan, mencari dari mana asal serangan ini. Dia tampak seperti maling ayam yang tertangkap basah di siang bolong, bingung, takut, dan tak bisa berkutik. Siska, yang menyadari perubahan atmosfer yang drastis, melepaskan rangkulannya. Dia menatap layar, lalu menatap Bram dengan kening berkerut dalam. "Mas, itu foto apa? Siapa perempuan itu? Kenapa ada tanggal hari ini?" tanyanya dengan suara yang mulai bergetar, namun mikrofon di podium menangkap suara itu dengan jelas sehingga terdengar oleh barisan depan. Bram tergagap. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan oksigen, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Dia mencoba meraih tangan Siska lagi, tapi Siska menepisnya kasar. "Jawab aku, Mas, itu siapa?" Sementara itu, di barisan kursi VIP, aku melihat ibu mertuaku, ibunya Bram, ternganga lebar. Tangannya gemetar memegang dadanya yang sesak. Dia mengenali foto itu. Dia tahu persis itu ruang tengah rumahku. Dia tahu persis baju tidur yang dipakai anaknya. Dia tahu kebenarannya, dan sekarang dia tahu bahwa kebusukan itu sedang dikuliti hidup-hidup di depan besannya yang kaya raya. Wajah bangganya yang tadi ia pamerkan kini runtuh, berganti dengan ketakutan yang amat sangat. Di ruang kontrol yang gelap, aku menatap semua kekacauan itu dengan dada bergemuruh. Ada rasa sakit yang menusuk melihat betapa paniknya Bram, bukan panik karena takut kehilangan aku, tapi panik karena topengnya terlepas. Namun di sisi lain, ada kepuasan aneh yang menjalar di nadiku. "Ini baru permulaan, Mas." Foto cium tangan itu hanyalah hidangan pembuka. Aku memberi isyarat pada Rina untuk tidak memberi jeda. Jangan biarkan dia bernapas. Jangan biarkan dia membuat alasan. "Lanjut, Rin, perintahku dingin. Keluarkan bukti transaksinya sekarang."
Biar mereka tahu siapa sponsor utama pesta mewah ini. Rina mengangguk mantap. Dia menekan tombol next. Musik, Beautiful in White, masih mengalun ironis, mengiringi slide berikutnya yang akan menjadi paku terakhir di peti mati reputasi Bramantio. Layar berganti, dan kali ini, bukan lagi foto sentimental yang muncul, melainkan deretan angka-angka rupiah yang akan membungkam mulut siapa saja yang masih meragukan kebenaran cerita ini. Suasana rumah malam ini terasa jauh lebih dingin dari biasanya, seolah dinding-dinding bisu ini turut merasakan ketegangan yang merayap di setiap sudut ruangan. Aku duduk terpaku di tepi ranjang, menatap nanar pada layar ponsel yang menyala redup di tanganku. Cahayanya yang temaram menjadi satu-satunya penerangan di kamar ini, menyoroti bukti yang baru saja menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang selama ini kususun dengan rapi. Tidak ada teriakan, tidak ada isak tangis yang meledak-ledak seperti di film drama yang sering kutonton. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekik, sebuah rasa sakit yang datang bukan seperti hantaman keras, melainkan seperti irisan tipis yang perlahan namun perihnya menembus hingga ke tulang. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku yang terasa kosong. Aroma parfum yang tertinggal di bantal di sampingku, aroma yang dulu selalu membuatku merasa aman, kini justru memicu rasa mual yang tertahan di tenggorokan. Bagaimana mungkin seseorang bisa berubah menjadi orang asing dalam waktu semalam? Atau mungkin, dia memang orang asing sejak awal, dan akulah yang terlalu buta untuk melihat topeng yang ia kenakan. Ingatanku melayang pada kejadian beberapa jam lalu, pada senyum manisnya saat berpamitan untuk urusan pekerjaan. Senyum itu terlihat begitu tulus, begitu meyakinkan, namun kini aku tahu bahwa di balik lengkungan bibir itu tersimpan ribuan dusta yang ia rangkai dengan sangat rapi. Rasa sesak di dada ini semakin menjadi-jadi saat aku menyadari betapa bodohnya aku selama ini. Aku telah menyerahkan segalanya, waktuku, tenagaku, bahkan impian-impianku, hanya untuk membangun rumah tangga yang ternyata dibangun di atas pondasi pasir yang rapuh. Setiap kata manis yang pernah ia ucapkan kini terngiang kembali di telingaku, bukan sebagai ungkapan cinta, melainkan sebagai ejekan atas kepolosanku. Kita akan menua bersama, katanya dulu. Kalimat itu kini terasa seperti lelucon paling kejam yang pernah kudengar. Tanganku gemetar saat menggeser layar ponsel, membaca ulang pesan-pesan singkat yang menjadi saksi bisu pengkhianatannya. Kata-kata itu begitu akrab, namun ditujukan untuk orang lain. Namun, di tengah badai perasaan yang memporak-porandakan hati ini, ada satu kesadaran kecil yang mulai tumbuh. Kesedihan ini tidak boleh membunuhku. Rasa sakit ini tidak boleh membuatku lemah. Aku menoleh ke arah cermin rias, menatap bayangan perempuan di sana yang terlihat begitu rapuh dengan mata sembab dan wajah pucat. Cukup, bisik hatiku. Cukup sudah air mata ini untuk orang yang tidak pernah menghargainya. Aku tahu, jika aku terus larut dalam kesedihan, aku hanya akan membiarkan dia menang. Aku tidak boleh hancur hanya karena satu orang yang tidak tahu cara bersyukur. Ada harga diri yang harus kupertahankan, ada masa depan yang harus kuselamatkan, meski kini jalannya terlihat begitu gelap dan menakutkan. Perlahan, aku menghapus jejak air mata di pipi dengan punggung tangan. Gerakanku pelan namun pasti. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula, membiarkannya tergeletak seolah tidak pernah disentuh. Aku belum akan meledak sekarang. Belum saatnya. Emosi yang meluap-luap hanya akan membuatku gegabah dan kehilangan kendali atas situasi. Aku harus tenang, setenang air sungai yang menghanyutkan. Dia pikir dia bisa mempermainkanku selamanya? Dia pikir aku akan diam saja dan menerima nasib sebagai korban? Dia salah besar. Malam ini mungkin aku menangis. Tapi besok, saat matahari terbit, aku akan bangun sebagai wanita yang berbeda. Wanita yang tidak lagi bisa dibodohi oleh janji manis atau air mata buaya. Aku bangkit dari ranjang, berjalan pelan menuju jendela dan menyibak sedikit tirai. Di luar sana, dunia masih berputar seperti biasa, tidak peduli pada hatiku yang baru saja remuk redam. Tapi pemandangan itu justru memberiku sedikit kekuatan. Hidup terus berjalan, dan aku pun harus demikian. Aku mulai menyusun rencana di kepalaku, langkah demi langkah, dengan ketelitian yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Tidak akan ada lagi, aku, yang penurut dan naif. Mulai detik ini, setiap senyum yang kuberikan padanya adalah strategi, setiap kata yang kuucapkan adalah taktik. Aku akan bermain mengikuti permainannya,
tapi kali ini, akulah yang akan memegang kendali. Langkahku terasa berat saat berjalan keluar kamar menuju dapur untuk mengambil segelas air, namun hatiku mulai terasa lebih ringan. Beban ketidaktahuan itu telah hilang, digantikan oleh kebenaran yang pahit namun membebaskan. Aku meneguk air dingin itu, membiarkan sensasi sejuknya menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Rumah ini masih sama, perabotannya masih sama, tapi jiwanya telah hilang. Tidak apa-apa. Aku bisa membangun kembali semuanya, bukan untuk kami, tapi untuk diriku sendiri. Saat aku kembali ke kamar dan melihat dia yang mungkin sebentar lagi akan pulang dengan wajah tanpa dosa, aku sudah siap. Aku akan menyambutnya seperti biasa. Aku akan bertanya bagaimana harinya, menyiapkan pakaiannya, dan tersenyum saat dia bercerita tentang kebohongannya. Biarlah dia merasa aman dalam kemenangan semuanya. Biarlah dia berpikir bahwa aku masih wanita bodoh yang sama. Karena saat dia lengah, saat dia merasa berada di puncak kemenangannya, saat itulah aku akan menarik karpet dari bawah kakinya. Babak baru dalam hidupku baru saja dimulai malam ini, di bawah sinar bulan yang pucat dan kesunyian yang mencekam. Ini bukan lagi tentang mempertahankan cinta. Ini adalah tentang bertahan hidup dan merebut kembali harga diri yang sempat terinjak. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan keluar dari badai ini sebagai pemenang, betapapun hancurnya hatiku saat ini. Suara kunci yang berputar pelan di lubang pintu, memecah keheningan malam yang sempat kubangun susah payah. Jantungku seketika berdegup kencang, bukan lagi karena rindu yang membuncah, melainkan karena menahan gejolak amarah yang mendadak naik ke permukaan. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosoknya yang masih mengenakan kemeja kerja yang sedikit kusut. Wajahnya tampak lelah, sebuah topeng sempurna yang dulu selalu berhasil membuatku iba setengah mati. "Aku pulang," ucapnya lembut, nada yang kini terdengar begitu asing dan menyakitkan di telingaku. Aku memaksakan sudut bibirku untuk terangkat, menciptakan seulas senyum yang kuharap terlihat tulus. Meski nyatanya hati ini sedang menjerit perih. "Sudah makan?" tanyaku. Suaraku terdengar datar namun cukup stabil, mengejutkan diriku sendiri. Dia menggeleng pelan, lalu melangkah mendekat untuk mengecup keningku sekilas. Sentuhan bibirnya terasa dingin, tidak lagi menghantarkan kehangatan rumah seperti dulu. Ada jeda sepersekian detik di mana aku ingin sekali menepis tubuhnya, berteriak lantang di depan mukanya tentang semua bukti yang baru saja kutemukan. Namun, aku menahan diri sekuat tenaga. Aku ingat janjiku pada pantulan cermin tadi. Ini adalah panggung sandiwara baruku. Aku berbalik badan menuju dapur, berpura-pura sibuk menyiapkan piring untuk menyembunyikan getaran hebat di tanganku yang terkepal. Melihat punggungnya yang tampak tenang saat menyandarkan tubuh di sofa ruang tengah, rasa sakit itu kembali menyayat ulu hati. Betapa mudahnya dia bersikap biasa saja, seolah tidak ada hati seseorang yang sedang dia hancurkan perlahan. Dia bahkan sempat memeriksa ponselnya dengan santai, mungkin mengirim kabar pada seseorang di luar sana. Malam ini, di bawah atap yang sama, kami hanyalah dua orang asing yang berbagi kebohongan berbeda. Dia terus berbohong tentang kesetiaannya yang palsu, dan aku mulai berbohong tentang ketidaktahuanku yang mematikan. Perang dingin ini baru saja dimulai dalam diam yang mencekam. Aku meletakkan piring nasi goreng di hadapannya. Uap mengepul membawa aroma bumbu yang biasanya menggugah selera, namun malam ini perutku justru mual menahan gejolak. Dia tersenyum manis, lalu meletakkan ponselnya dengan posisi layar menghadap ke bawah di atas meja. Sebuah gerakan kecil yang dulu kuanggap wajar, kini terlihat jelas sebagai upaya menyembunyikan rahasia. "Terima kasih ya, sayang," ucapnya lembut sebelum mulai menyuap dengan lahap. Aku duduk diam di seberangnya, jemariku hanya memutar gelas air putih. Tenggorokanku rasanya terlalu tercekat untuk menelan makanan apapun. "Bagaimana di kantor hari ini? Lancar?" tanyaku pelan, memecah hening yang hanya diisi denting sendok. Dia mengangguk mantap. "Sibuk banget. Tadi meeting panjang sampai sore sama klien. Bikin capek," jawabnya lancar tanpa keraguan. Aku menatap lekat matanya, mencari setitik rasa bersalah, namun nihil. Matanya teduh, seolah berbohong sudah menjadi bagian napasnya. Padahal aku tahu pasti, dia tidak meeting. Rasa nyeri kembali mengiris hati melihat betapa piawainya dia berakting di depan istrinya. Di meja makan yang beku ini, dia bukan lagi suamiku,
melainkan orang asing yang menikmati jamuan terakhir sebelum topeng sempurnanya kutarik paksa hingga hancur. Tiba-tiba, getaran ponsel di meja memecah keheningan semu kami. Suaranya terdengar begitu keras di telinga. Dia yang sedari tadi lahap, seketika berhenti mengunyah. Tangannya refleks menyambar ponsel yang tergeletak telungkup itu seolah benda berbahaya. Aku hanya diam menatapnya, meski dada ini bergemuruh perih. "Siapa? Mas? Kok panik?" tanyaku pelan, pura-pura tak tahu. Dia tertawa canggung. "Ah, bukan. Cuma grup kantor, biasa." Elaknya cepat sambil memasukkan ponsel ke saku, tak berani lagi meletakkannya di meja. Kebohongan lagi. Padahal mataku sempat menangkap pendar layar singkat, menampilkan nama yang bukan teman kantornya. Rasanya sakit sekali melihat orang tercinta berubah menjadi sosok waspada di rumah sendiri. Dia buru-buru menghabiskan makanan, ingin segera mengakhiri momen ini. "Aku mandi dulu ya," ucapnya bangkit tergesa. Aku mengangguk. Sepeninggalnya, aku menatap piring kosong dengan mata memanas. Sisa nasi di sana seakan mengejek pernikahanku yang kini tinggal remah tak berharga. Aku membawa piring ke wastafel, menyalakan keran air deras agar gemericiknya mampu menyamarkan isak tangis tertahan yang akhirnya lolos juga. Malam ini terasa begitu panjang dan sangat menyiksa.